Nah, kita lihat contohnya, misalkan kita memiliki transformasi dari ruang dimensi 4 ke ruang dimensi 3. Sehingga kalau kita mau tuliskan dalam komponen dari vektor R4 dan di R3 ini adalah jadi seperti ini. T dalam kurung X1, X2, X3, X4 sama dengan W1, W2, W3 yang menunjukkan ini adalah suatu transformasi dari vektor pada ruang dimensi 4 ke vektor pada ruang dimensi 3. Ingat, kalau ruang dimensi 4 maka komponen vektornya ada 4, jika ruang dimensi 3 maka komponen dari vektornya ada 3. Nah, misalkan nih kita punya transformasinya itu didefinisikan oleh persamaan ini, bahwa W1-nya sama dengan 2X1 dikurang 3X2 ditambah X3 dikurang 5X4, W2-nya sama dengan ini, dan W3-nya sama dengan ini. Perhatikan bahwa yang di ruas kanan ini adalah suatu fungsi di mana variabelnya masing-masingnya berpangkat 1. Maka transformasi ini dikatakan transformasi linear. Nah, karena ini adalah transformasi linear, maka kita bisa tuliskan transformasi ini dalam bentuk matriks, yaitu yang di ruas kirinya adalah W1, W2 hingga W3, ini dia matriks kolom. Kemudian ada matriks standarnya, yaitu yang ini isinya adalah koefisien yang ada di sini. Kolom pertama adalah koefisien dari X1, yaitu 2, 4, 5, ini dia. Kolom kedua adalah koefisien dari variabel X2, yaitu negatif 3, 1, dan negatif 1, nah ini dia. Kolom ketiga adalah koefisien dari X3 atau komponen ketiga, yaitu 1, negatif 2, dan 4. Ini dia. Kemudian kolom keempat adalah koefisien dari komponen keempat atau X4, yaitu negatif 5, 1, dan 0, yaitu ini dia. Kemudian dikalikan dengan vektor pada ruang dimensi 4, yaitu X1, X2, X3, X4. Nah, ini dia. Nah, kalau kita merecall lagi memori kita terkait perkalian antar matriks, ini tidak ini konsisten ya, dalam artian yang ini adalah matriks berukuran 3 kali 4, sedangkan ini adalah matriks berukuran 4 kali 1. Kedua matriks ini bisa dikalikan karena ini sama. Dan hasil perkalian antara matriks 3 kali 4 dengan 4 kali 1 adalah matriks yang berukuran 3 kali 1, yaitu ini dia. Dan ini adalah matriks berukuran 3 kali 1, ada 3 baris dan ada 1 kolom. Oke, jadi konsisten ya, kita tidak menyalahi aturan terkait sifat-sifat operasi pada matriks. Oke, berikutnya yang matriks koefisien ini, yang ini itu disebut dengan matriks standar untuk transformasi ini. Ini dia, atau ini disebut dengan matriks standar. Nah, selanjutnya kalau kita ingin menemukan hasil transformasi atau hasil pemetaan dari suatu titik pada ruang dimensi 4, kita bisa melakukan dengan dua cara atau temukan hasilnya dengan dua cara, yaitu dengan cara substitusi langsung dari sini atau dengan cara perkalian matriks dari sini. Nah, kita lihat cara pertama. Misalnya nih, kita ingin menemukan bayangan atau hasil transformasi dari titik 1, 0, negatif 1, 2. Ini adalah vektor pada ruang dimensi 4. Maka dengan cara substitusi langsung, yaitu melalui 3 buah persamaan ini, kita temukanlah nilai W1, W2, dan W3-nya, yaitu dengan mengganti X1, X2, X3, dan X4 ini dengan ini. Nah, ini artinya nilai X1-nya adalah 1, nilai X2-nya adalah 0, nilai X3-nya adalah min 1, dan nilai X4-nya adalah 2. Dari sini. Jadi kita masukkan X1 hingga X4 ini bukan titik sebenarnya ya, melainkan komponen vektornya. Jadinya seperti ini, yaitu 2 kali X1 menjadi 2 kali 1 dikurang 3 kali X2 menjadi 3 kali 0 ditambah X3 menjadi tambah negatif 1 dikurang 5 kali X4 menjadi kurang 5 kali 2. Jadi ingat, yang ini menggantikan X1, yang 0 ini menggantikan X2, yang negatif 1 ini menggantikan X3, dan yang 2 ini menggantikan X4. Cara yang sama dilakukan untuk menghitung W2 dan untuk menghitung W3, bisa dilihat ya. Nah, nanti bisa dihitung bahwa W1 hasilnya adalah negatif 9, kemudian W2 itu sama dengan 4 kali 1 ditambah X2 yaitu 0, dikurang 2 kali X3 berarti dikurang 2 kali min 1, ditambah X4 berarti ditambah 2. Maka diperoleh hasilnya 8. Kemudian untuk W3 ganti X1 ini dengan 1, ganti X2 ini dengan 0, dan ganti X3 ini dengan min 1. Jadi ini dia. Maka diperoleh W3 sama dengan 1.
Maka kita peroleh hasil transformasi dari vektor 1, 0, min 1, 2 itu adalah vektor di ruang dimensi 3 yang komponennya adalah min 9, 8, 1. Ini dia. Berikutnya kita lihat dengan cara perkalian matriks. Tadi kita punya bentuk matriksnya adalah seperti ini ya. Ini matriks standarnya. Maka kalau kita mau menemukan hasil transformasi atau bayangan dari vektor yang komponennya adalah 1, 0, min 1, 2, tinggal gantilah vektor ini dengan ini. Jadi akan kita dapat vektor yang komponennya W1, W2, W3 ini adalah perkalian antara matriks koefisien atau matriks standar ini menjadi ini. Dikali dengan ini. Nah, kita kalikan. Ingat, ini adalah matriks 3 kali 4 dan ini adalah matriks 4 kali 1. Hasilnya adalah matriks 3 kali 1, yaitu hanya ada satu kolom. Dan hasil perkalian antara dua buah matriks ini yaitu 2 dikali 1 ditambah min 3 kali 0 ditambah 1 kali min 1 tambah min 5 kali 2. Ini dia di baris 1. Untuk di baris kedua yaitu 4 kali 1 ditambah 1 kali 0 ditambah min 2 kali min 1 ditambah 1 kali 2. Nah, ini dia. Kemudian untuk di baris ketiga, 5 kali 1 ditambah min 1 kali 0 ditambah 4 kali min 1 ditambah 0 kali 2. Nah, ini dia. Maka nanti hasilnya itu adalah ini, min 9, 8, 1. Jadi dari sini kita dapat min 9, dari sini kita dapat 8, dan dari sini kita dapat 1. Sehingga hasil transformasinya itu adalah min 9, 8, 1.